Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, ada garis batas yang amat jelas antara surga dan bumi. Kitab suci mengatakan bahwa surga itu tempat diam, tempat tinggal dari Allah. Surga itu milik Allah. Bumi diciptakan oleh Allah bagi manusia. Dan bumi merupakan tempat tinggal manusia. Jadi ada batas yang jelas sekali tentang di sini bumi dan di sana surga. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam batas itu, batas antara surga dan bumi, kita menyaksikan bagaimana Allah berperan menulis skenario tentang kehidupan kita. Dia bertindak seperti seorang sutradara yang mengatur langkah-langkah kehidupan kita. Nah, kadang-kadang langkahnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang langkah yang dia ambil, skenario yang dia buat tidak sesuai dengan keinginan kita. Berbeda. Nah, dalam menyikapi tindakan-tindakan Allah di dunia kita ini, di sini, Allah yang ada di sana itu, di surga. Dalam menyikapi itu ada dua tipe orang. Dua tipe manusia itu diungkapkan dalam kitab suci, Injil pada hari ini. Orang yang pertama adalah orang bijak, orang pandai. Tipe orang yang kedua disebut dalam Injil hari ini sebagai orang yang kecil, orang sederhana. Antara orang pandai dan orang kecil ini bedanya besar sekali. Cara menyikapi tindakan-tindakan Allah itu. Inilah ciri-ciri orang pandai. Orang pandai itu mereka punya kekuatan ilmu. Mereka punya ide. Mereka punya konsep-konsep berpikir yang kadang-kadang tajam dan matang. Mereka punya buku-buku. Mereka punya kitab suci. Kalau dia itu adalah orang pandai dalam agama. Mereka punya tradisi-tradisi. Nah, pemikiran mereka itu kadang-kadang benar-benar tajam sekali. Tetapi orang-orang pandai ini kadang-kadang mereka tidak sampai mengerti mengapa Allah bertindak berbeda. Mengapa seorang tukang kayu harus disebut sebagai raja? Yesus, tukang kayu. Tetapi dia menjadi raja. Ini tidak bisa ditangkap oleh orang-orang pandai itu. Yang punya kekuatan ilmu, punya kekuatan ekonomi. Mereka punya segala-galanya. Atau dalam bacaan pertama tadi, mereka tidak bisa menangkap bagaimana seorang raja harus masuk ke kotanya, Yerusalem, tidak menaik seekor kuda, tetapi menaik seekor keledai. Tidak berada di dalam pemikiran mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang memantau iman, tetapi mereka tidak hidup di dalam iman itu. Nah, ini tipe orang-orang pandai. Orang-orang pandai menurut gambaran kitab suci. Sekarang orang-orang kecil. Orang-orang kecil ini mereka merasa dan mereka mengalami bahwa mereka tidak punya pegangan apa-apa. Yang mereka punya di dunia ini, di sini, pegangan itu tidak kuat. Pegangan itu rapuh. Wong mereka tidak punya kekuatan. Mereka orang kecil. Mereka tidak punya kekuatan pikiran, kekuatan ekonomi,
punya kuasa, tidak ada. Apa yang mereka mesti pegang sebagai dasar hidupnya? Tidak ada. Nah, orang-orang ini mereka menyikapi kehidupan seperti apa? Hanya sementara. Mereka gampang menyikapi bahwa kami ini hanya orang sementara di sini. Dan karena hanya sementara, kami tidak bisa dan tidak boleh memutlakan apa yang kami punya, apa yang kami temui, dan apa yang kami alami dalam perjalanan di bumi ini. Orang-orang kecil, mereka selalu merasa bahwa yang kami punya, yang kami temui, yang kami alami, ya ini hanya sebentar saja. Dan karena itu, pegangan mereka bukan di sini, tetapi pegangan mereka itu di sana, Allah. Sebab itu, pada waktu dunia dan manusia mengalami beban-beban berat, mengalami keletihan, mengalami kelesuan, justru orang-orang pandai ini stres. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada kekuatannya, kepada ilmunya, kepada kekuatan ekonominya, kepada kekuatan kepandaiannya. Mereka bertumpu di sana. Tetapi ini tidak bisa bertahan. Justru orang-orang kecil mereka tidak stres. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada pegangan yang di sana, yang menjamin hidup di masa depan itu. Nah, dia itulah yang berkata, mari kepadaku, kamu yang letih, kamu yang lesu, kamu yang mikul beban berat, saya akan memberi kelegaan kepada kamu. Orang-orang kecil, mereka berani melewati ambang batas. Batas antara surga dan bumi. Orang-orang pandai, mereka tetap bertahan pada pola pikirnya. Mereka tetap bertahan pada zona nyaman di sini. Orang-orang kecil tidak. Mereka merasa di sini apa pegangan kami. Maka mereka melangkah melewati batas itu. Melewati ambang pintu itu. Karena mereka percaya pegangan mereka yang di sana itu, Allah itu aman dan nyaman. Ibu bapak, saudari-saudara seiman, saya tutup permenungan ini. Untuk mau mengingatkan kita bahwa surat Ibrani bab 11 ayat 13 mengatakan bahwa kita semua ini adalah pendatang di bumi ini. Kita semua adalah perantau, orang asing di bumi ini. Kita sedang berjalan menuju tujuan. Tujuan kita itu adalah Allah. Yang di sana itu adalah tujuan kita. Dan karena itu adalah tujuan kita, dan supaya kita bersiara dengan kemerdekaan batin, tidak ada beban-beban yang harus kita pikul, maka kita tidak boleh memutlakkan apa saja yang kita miliki, itu tidak mutlak. Tidak boleh kita memutlakkan apa yang kita temui dalam peziarahan kita itu, dan tidak boleh kita memutlakkan apa yang kita alami dalam perjalanan siara itu. Semuanya sementara. Kalau kita memutlakkan itu, memutlakkan milik, memutlakkan penemuan kita, memutlakkan pengalaman kita, ini akan menjadi layar yang menutupi arah perjalanan kita. Semoga kita semua yang hadir di sini dan mereka yang mendengarkan permenungan ini, kita harus menentukan saya masuk di mana. Di kelompok orang pandai yang sungguh-sungguh percaya kepada kemampuan sendiri, percaya pada zona nyamannya di sini, lalu mempertahankan pola pikirnya, atau saya termasuk golongan orang kecil, orang sederhana, yang tidak mau memutlakkan apa saja yang saya punya di sini, penemuan saya di sini, pengalaman-pengalaman saya di sini, saya tidak mau memutlakkan karena tujuan saya adalah ada di sana, di surga sana.
Keputusannya ada pada ibu bapak dan saya. Kita pilih menjadi orang pandai atau kita pilih menjadi orang kecil. Amin.